Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Pada video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer determine the DR and BDR. Langsung aja ke bagian instruksi. Sini sudah terdapat addressing table-nya. Kita masuk ke bagian instruksi di bagian pertama, yaitu bagian pertama mengamati perubahan peran DRN dan BDRN. Nah, di sini disuruh menunggu sampai lampu berwarna hijau. Nah, di sini lampu saya sudah berwarna hijau. Jadi kita langsung aja ke bagian kedua, yaitu verifikasi status snackbar OSPF saat ini. Di show IP kita lihat untuk di output RA saja ya. Tambah show IP OSPF network. Nah, di sini ada output di RA ini 192.168.31.33 berisi full atau DR dan 31.22 full BDR. Artinya RC adalah DR dan RB adalah BDR. RA adalah drother karena tidak tampil sebagai DR maupun BDR. Nah, sini juga ada pertanyaan. Router mana yang menjadi DR? Senjata yang tadi itu RC, dan nomor 2 router mana yang menjadi BDR itu RB. Apa status OSPF router RA? Router. Langsung aja ke step ketiga. Selanjutnya step 3, aktifkan debugging lisensi OSPF. Masukkan perintah berikut di RA dan di RB. Di RA terlebih dahulu. Configure terminal, debug IP OSPF ADJ. Tidak ini enggak ke configure terminal. Debug IP OSPF ADJ. Nah, di RA sudah, sekarang ke RB. Di RB juga sama, enable, kemudian debug IP OSPF ADJ. Perintah ini itu dipakai untuk memantau proses perubahan agensi dan election DR atau BDR secara langsung. Jadi saat ada interface yang dimatikan atau diaktifkan kembali, kita bisa melihat hasil election dari output debug. Lanjut ke step keempat. Nonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Sini RC. Batok ke CLI. Enable configure terminal. Untuk mengaktifkan, kita masuk ke interface yang terlebih dahulu, interface G0/0. Kemudian kita nonaktifkan, shutdown. Nah, lalu kita tunggu sekitar beberapa detik sampai di timer habis pada. Nah, sini sudah berwarna merah, yang artinya nonaktif. Nah,
Nah, di sini ada pertanyaan. Berdasarkan output debug, router mana yang terpilih menjadi DR dan router mana yang terpilih menjadi BDR? Yang menjadi DR itu RB dan untuk BDR itu RA. Jadi ketika RC down atau dimatikan, maka BDR lama yaitu RB otomatis naik menjadi DR. Setelah itu, router yang tersisa dan belum punya peran utama yaitu RA akan menjadi BDR. Karena itu hasilnya jadi RB menjadi DR dan RA menjadi BDR. Nah, kita lanjut ke step kelima. Ini step 5. Ini pertanyaan. Oh, di step 5 kita aktifkan kembali interface Gigabit Ethernet 0/0 pada RC. No, sudah. Setelah itu tunggu sampai agensi OSPF terbentuk lagi, lalu verifikasi dengan IP OSPF naik bor. Kita tunggu sampai dia berwarna hijau dulu ya. Kita pakai ini. Nah, sini udah hijau. Kita masukkan perintah show IP OSPF. Oh, sini kita end dulu. Show IP OSPF board. Nah, ini di sini untuk RB tetap DR dan RA tetap pada di sini 192.168.31.11 itu full BDR. Nah, untuk 31.22 full Brother. Nah, di pertanyaan nomor 5 ini, apakah peran DR dan BDR berubah? Tidak berubah ya. Jadi RB ini tetap menjadi DR dan RA tetap menjadi BDR. Jadi meskipun RC kembali aktif, OSPF pada jaringan broadcast tidak bersifat preemptif. Artinya router yang baru hidup lagi tidak otomatis merebut posisi DR atau BDR yang sudah terpilih karena RB sudah menjadi DR dan RA-nya sudah menjadi BDR. RC hanya kembali sebagai router biasa atau router. Di step 6 ini nonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RB. Kita matikan configure terminal. Interface G0/0 shutdown untuk mematikan. Nah, ini sini sudah nonaktif. Ada pertanyaan berdasarkan output debug pada RA. Nah, sini router mana yang terpilih menjadi DR dan router mana yang terpilih menjadi BDR. Nah, DR itu RA dan BDR itu RC. Nah, nih. Lanjut ke step nomor 7. Di RB aktifkan lagi interface-nya. RB kita aktifkan lagi no shutdown. Ini ada pertanyaan kembali. Setelah election baru terjadi, apakah peran DR dan BDR berubah? Tidak berubah, RA tetap menjadi DR dan RC tetap menjadi BDR. Jadi alasannya sama seperti sebelumnya, OSPF pada jaringan broadcast tidak melakukan permission. Jadi walaupun RB kembali,
aktif, router itu tidak langsung mengambil alih posisi DR atau BDR yang sudah ada. Sini ada pertanyaan, apa status router RC sekarang? Di situ titik 33. Kita lihat di ini. Untuk RC sekarang statusnya BDR. Karena setelah RB4 down, RA naik menjadi DR dan RC naik menjadi BDR. Saat RB hidup lagi, perannya itu tetap dipertahankan. Maka status RC sekarang ini adalah BDR. Di step 8, matikan debug. Masukkan perintah berikut untuk di RA dan di RB. Configure terminal, interface, G 0/0, IP, OSPF, priority, untuk RB sama tadi di sini exit terlebih dahulu. Interface G 0/0, IP OSPF, priority 100. Setelah itu di RC interface G 0/0, IP OSPF, priority 1. Jadi pada jaringan broadcast, router dengan priority tertinggi akan dipilih menjadi DR. Dan priority tertinggi berikut menjadi BDR. Jadi dari konfigurasi ini targetnya RA menjadi DR karena di sini 200 prioritinya, dan RB menjadi BDR 100. Nah, yang paling kecil RC menjadi router. Untuk step 8 tadi ke 8 DRA kita matikan debugnya. Debug all. Matikan. Nah, untuk RB juga sama. Udah. Setelah itu masuk ke step 2, dari step 1 sudah, sekarang ke step 2, yaitu paksa election ulang dengan reset proses OSPF. File menginstruksikan untuk menjalankan perintah kepada mulai dari RA. Di RA kita rest clear IP OSPF proses. Ini yes. Perubahan priority tidak otomatis langsung mengubah DR dan BDR yang sedang aktif. Karena itu perlu dilakukan reset proses OSPF supaya election dilakukan ulang sesuai priority yang baru. Di step 3, verifikasi hasil election DR dan BDS. Setelah OSPF
converts, cek lagi dengan OSP IP NICBO di DR. Coba kita show IP OSPF NICBO. Nah, di sini karena prioritas sudah diatur. Sini ada pertanyaan. Berdasarkan output show IP OSPF NICBO, router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang menjadi BDR? Ini BDR 100 karena prioritas sudah diatur menjadi RA sama dengan 200, RB menjadi 100 dan RC 1. Maka hasil electionnya RA terpilih menjadi DR dan RB menjadi BDR dan RC menjadi router. Oke, mungkin cukup. Di sini juga sudah 100%. Mungkin cukup pengerjaan dan penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.